gimana suka dukanya menjadi pemain under 18 dan 16 dan gimana rasanya dilatih oleh Bang Sufyan. Oke, kalau di dunia profesional nih nanti yang under 16 dan 18 juga harus bepandir lah. Harus nih. Gimana Bang suka dukanya di jadi pemain profesional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang lagi ya, ketemu lagi di channel tersayang kita, itu 1.0 channel YouTube. Semoga teman-teman sehat-sehat semua, ya Bang ya. Siap. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa benar sih kalau di Banua, dan seharusnya orang Banua tahu dengan beliau, Bang Sufyan. Apa kabar Bang? Baik. Yes, Bang. Kejauhan ya. Ya sip. Nah, kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan Bang Sufyan. Kalian tahu siapa dia? Pasti tahu dong ya. Dia adalah pelatih Barito Putra under 16 dan under 18 ya Bang ya? Iya. Nah, ini Bang. Kalau melihat atau mendengar namanya, Bang Sufyan ini bukan asli orang Banua ya Bang? Iya benar. Asli mana Bang? Saya Makassar, lahir Makassar ya? Makassar. Tapi sebenarnya sih ada darah Banuanya karena orang tua. Nggih? Ibu saya orang Ngamuntai, bapak saya orang Samarinda. Cuman mereka ketemunya di Makassar, terus lahirlah saya di sana. Besarnya di sana. Berarti kalau kenal dengan sepak bola di Makassar ya Bang? Iya benar sekali, di Makassar. Abang ini suka dengan sepak bola ini katanya di usia 10 tahun ya Bang ya? Iya. Itu Abang ikut sekolah juga ya Bang? Sekolah? Iya, sekolah sepak bola di Makassar ada. Namanya Bangau Putra. Bangau Putra? Iya, itu menghasilkan banyak sekali pemain-pemain. Dari dulu ada Yusri Farjapar, senior saya juga main di Barito Putra. Setelah itu penerusnya ya saya, Sunar Sulaiman, Isnan Ali. Bang Isnan Ali juga di situ? Iya benar. Terus berikutnya lagi Hamka Hamzah. Hamka Hamzah? Ya penerusnya. Back keren itu. Terusnya penerusnya yang terakhir Adi Setiawan. Oh Bang Adi Setiawan, siap. Berarti memang sekolah Bangau Putra itu udah menghasilkan orang-orang yang luar biasa ya Bang? Banyak sekali. Oh iya, ini kayaknya penonton kita pengen lihat wajah Pian Bang. Oh iya. Ya boleh ya Bang ya? Silakan. Boleh ya? Boleh, oke. Silakan juga. Nah, Bang Sufyan sebenarnya nggak sendiri. Dia ada Bang Komar dengan Fadila. Nah, Komar ini under 18 ya? Nah, dia 16. Jadi mereka ini katanya didikan dari Pian ya Bang ya? Iya. Dilatihnya itu di mana Bang? Kita sih sebenarnya punya tempat latihan macam-macam ya. Beberapa tempat ada di arena Mini Asnur di depan Media Kalimantan dulu. Ada lapangan Landasan Ulin bukan? Bukan yang benar yang di depan bandara. Oh iya benar. Terus kadang di Demang Lehman. Terus kadang kalau ada tempat kadang kita bisa pakai di Grand Yakin. Grand Yakin? Ya. Wah banyak banget tempatnya Bang ya? Ya tapi awal-awal saya ngebentuknya malah latihannya itu di Lambung Mangkurat malah. Lambung Mangkurat? Ya. Oh di Banjarmasin ya? Iya di Palima. Oh ya benar Palima, benar. Oh ya, kalau ulun boleh bertanya nih Bang, Abang ini kan pemain bola Bang, terus asal dari Makassar, lahir di sana Bang ya, walaupun ibu ada dari Amuntai, bapak dari Samarinda. Kenapa Abang yang dari sana, kan di sana punya PSM Makassar ya? Iya. Kenapa Bang ke Banjarmasin Bang? Jadi ceritanya dulu saya usia 18-19 tahun itu mau masuk 19 sudah masuk PSM senior. Jadi usia 18 itu udah main di PSM junior. Dari hasil pantauan pelatih senior, saya itu langsung masuk ke senior. Jadi
pada saat saya masuk di senior, dulu ada mantan pemain Barito Putra namanya Fahmi Amiruddin. Dia tuh ke Makassar terus ngelihat saya main, terus dia bilang, nanti anak ini kalau nggak dia perpanjang sama PSM, mau saya boyong ke Barito Putra. Nah, pas waktu itu PSM Makassar merekrut 2 pemain asing. Nah, terpaksa pemain mudanya dicoret. Nah, termasuk saya. Bang Fahmi dengar saya dicoret. Akhirnya saya ditelepon sama Bang Fahmi, disuruh berangkat ke Banjarmasin. Sebenarnya sih dilema juga, orang tua nggak bolehin. Orang tua suruh, jauh bang. Iya, jauh banget tua suruhnya udah di Makassar aja, cari kerjaan aja, kan banyak tuh pekerjaan. Tapi karena cita-cita emang pengen jadi pemain bola dan hobinya di sepak bola ya. Akhirnya ya saya ngikutin aja, saya berani aja waktu itu. Akhirnya berangkatlah ke sini. Tapi sorry bang, makanan ini paling mendasar yang biasanya kalau orang pindah dari daerah ke daerah lain, makanannya pasti berbeda bang. Emang betah bang di Banjarmasin? Waktu itu sih awalnya awalnya sih biasa aja sih, karena kan orang tua sebenarnya juga asli itu, jadi kan masakannya hampir mirip-mirip aja, manis-manis, pokoknya pakai kecap. Kayak kalau misalnya pelatih ini bang, apakah ada perbedaan bang, misalnya melatih di under 16, under 18 dan perbedaannya dengan sebagai pemain, itu perbedaannya misalnya kesulitannya itu bang, ada nggak kesulitannya bang? Kalau jadi pemain waktu jadi pemain udah selesai ya udah ya selesai. Tapi kalau waktu jadi pelatih habis selesai itu makin banyak beban tuh loh yang dipikirkan. Oh tadi si ini saya harus nyari kelemahannya di sini, harus punya analisa untuk memperbaiki tim saya sendiri. Jadi ada bermacam-macam karakter, bermacam-macam posisi yang harus kita perbaikin. Ini yang saya pegang bukan 1 atau 2 orang. Waktu jadi pemain kan ya udah selesai. Saya latihan paling yang dipikirkan individual saya, ya kan. Tapi kalau ini enggak, banyak banget pikir. Oh yang ini tadi begini, oh yang ini begini. Makanya kan harus menyesuaikan dengan karakter juga ya bang ya. Bebannya jadi tambah berat jadi pelatih. Kalau jadi pelatih, kalau jadi pemain habis latihan atau main ya udah selesai bang. Kalau jadi pelatih harus memikirkan apa lagi untuk besok bang ya. Iya betul. Kalau bang, abang ini kan jadi pelatih jadi under 16 dan under 18 itu digabung ya bang? Iya. Itu tahun berapa bang mulai melatihnya bang? Mulai jadi pelatih itu? Saya masuk Barito Putra dari waktu jadi pelatih sekitar 2018. Saya di usia 20 dan waktu itu pertama kali kita peringkat 3 Liga 1. Liga 1 bang? Liga 1 kita peringkat 3, terus tahun berikutnya saya diminta untuk jadi membantu asisten Jackson Tiago waktu itu. Iya. Kemarin juga dapatnya promosi gitu. Ganti Coach Yunan, terus ganti lagi Coach Janur. Nah, setelah selesai dari tahun lalu, akhirnya tahun ini saya memang diperintahkan untuk mencari asli orang lokal. Gimana caranya saya harus mencari orang lokal. Ini bang, melihat dari perkembangannya kan ini kayaknya memang menurut informasinya anak-anak Banua ini pengennya mendapat perhatian lebih ya bang ya. Terus kalau yang 2 orang ini bang, ini mereka ini pasti asal orang Banua lah, orang Banjar. Ini dari mana aja bang? Berdua ini bang? Saya dari Teluk Dalam, Gang 20. Teluk Dalam? Teluk Dalam berarti Parak sini lah. Penjara itu. Oh ini. Oh iya. Stoyo. Oh iya. Pian bang? Klien. Bah. Iya ada klien pulang. Klien A, B. Dalam luar. Gang Gembira. Tengah-tengah. Nyaman lah jadi yang dilatih lawan Sidin. Nyaman lah. Ini terpaksa karena ada Sidin kah atau? Nyaman lah. Nyamannya di mana coba? Bargaran. Ayo. Perbedaannya lah bang. Apa itu perbedaannya? Dulu kan di sekolah sepak bola SSB, perbedaannya dulu sekarang cuma
teori di SSB kan kurang menarik diajarkan cuma passing, kontrol. Kalau sekarang sudah ada peningkatan tentang taktik, individu, perbaiki. Oke. Kan permainan bola kan dipicu pada permainan cepat. Udah individunya. Tiki taka kah? Taka tiki? Tiki taka ya? Tiki-taka. Oh iya benar. Kalau misalnya gini, sini soal Sarik-Sari kalau melatih. Ya kalau di lapangan pasti ada. Marah-marah gitu ya? Cuman kalau di luar kayak teman ya? abang. Oh jadi profesional ya? Ya. Berarti aman ya? Aman. Oke, berarti kalau dibawa lagi nih Bang. Oke, tadi kita udah ngobrolin masalah gimana suka dukanya menjadi pemain under 18 dan 16 dan gimana rasanya dilatih oleh Bang Supian. Ini kan kalau melihat dari informasinya ini Buban Pian ini diseleksi ya? Iya. Seleksi. Ketat nggak seadanya seleksinya gitu? Ketat ya? Iya. Sekalsel. Oh, oke. Oh ya Bang, persyaratannya apa aja Bang kalau menjadi pemain under 16 dan 18 Bang? Jadi kita ada seleksi, terus emang seleksinya agak tertutup karena kita meminta saya sih pengennya setiap pelatih ikut berpartisipasi menyeleksi semua pemain. Jadi saya kadang meminta beberapa tim di Kalsel tapi saya minta pelatihnya dulu yang nyeleksi di timnya mereka. Oh, di daerah-daerah masing-masing ya? Saya minta ada 5 yang mereka wakilkan untuk ikut seleksi tertutup sama saya waktu itu. Oh. Jadi ada beberapa, akhirnya mereka memberi 5. Akhirnya kita bikinlah seleksi dan mereka juga terpilih dari ada beberapa ratusan kan Bang? Ratusan Bang ya? Lebih dari ratusan. Mungkin kalau terbuka bisa banyak banget ya? Banyak banget. Dulu waktu terbuka bisa sampai 900 orang. Makanya saya agak pengennya seleksi tertutup. Iya. Ya saya mengikutkan pelatih juga seluruh Kalsel. Jadi dia ikut berpartisipasi pokoknya untuk memilih anak-anak ini sebenarnya. Iya, soalnya kalau pelatih itu biasanya kan lebih paham anak-anaknya gitu ya Bang ya. Jadi lebih mudah juga untuk merekomendasikan ke Pian. Kalau misalnya nih Bang, kan siapa tahu ada Pirwas yang tanya, daftar ini ada biayanya nggak Bang? Enggak. Ini gratis, gratis semua. Ya, berarti memang pure skill ya? Skill. Individualnya mereka ya. Bisa bermain buat tim. Saya menilainya bukan individual aja. Kalau anak-anak seperti ini kan kita kan ada staff juga, ada staff pelatih, ada beberapa yang ngebantu saya. Jadi kita berdiskusi juga tentang si anak selain ya skill individual, tapi kita ngelihat dari sisi attitude. Attitude masuk pasti itu ya. Ya semuanya lah, bagaimana mereka nanti untuk berkembang untuk jadi pemain sebenarnya. Oh ya. Berarti memang jadi pertimbangannya memang banyak banget ya Bang untuk menjadi pemain under 16 dan 18. Iya. Kalau misalnya dari pemainnya nih pada saat sudah masuk nih menjadi pemain under 16 dan 18, itu kan pasti berbenturan. Kalau 18, 16 itu kalau ada kuliah ya sekolah. Ya kalau itu kayak apa membagi waktunya? Ayo Kang. Kalau dulu sekolah tuh habis istirahat karena kalau ada latihan pulang langsung kayak gini pulang. Ada ya, mereka ada izin dari ada izin. Ada surat izin. Oh, ada surat izinnya. Ya. Oh, berarti sah-sah aja ya. Sah aja. Wah, ini kata Bapak ada tadi. Oh, berarti kalau sudah ada latihannya sudah izin sama sekolah. Iya, kita ada surat izin dari kita Barito Putra. Kadang kita bagi anak-anak yang mau minta izin kita kasih surat izin. Tapi sekolah gimana Bang? Sekolah mereka selama ini sih nggak ada masalah dalam izin ya? Semuanya ngejalaninnya bagus-bagus saja. Dan semua sekolah juga ngizinin tuh loh mereka. Mereka juga bangga tuh loh punya ada anak yang sekolah yang masuk Barito Putra. Keren sih. Sekolah di mana Gerak? Sekolah pesantren Pesantren? Pesantren? Ya. Oh, oke.
anak pesantren ada yang prestasinya di Barito Putra loh, keren loh ya. Jadi jangan ada yang ragu loh. Kalau Pian Bang? Kalau saya sudah lulus. Sudah lulus. Misi kedepannya mau libur dulu 1 tahun. Fokus di bola. Wah keren juga. Jadi kalau melihat dari apa namanya, melihat dari semangat teman-teman yang under 16 dan 18 ini luar biasa banget ya. Oke, kalau misalnya ini abang sendiri bang, sebagai pemain sebelumnya pasti jadi pemain bang ya. Tahun 98 di PSM Makassar, 99 Barito Putra sampai 2004. 2004. Oh. 5 tahun saya di Barito Putra. Berarti habis dari jadi pemain itu langsung jadi pelatih atau gimana tuh? Enggak, saya pindah-pindah tim sampai 16 tahun main di tim profesional di Indonesia. Setelah usia saya 36, 37 baru saya pensiun. Terakhir kali saya main buat Martapura, ngelolosin mereka divisi 2 waktu itu. Iya, ke divisi 1 itu ya? Wah, itu keren banget tuh. Keren banget tuh, sumpah beneran. Setelah itu saya pensiun. Oh, habis itu pensiun? Wah, iya. Oke, kalau di dunia profesional nih nanti ke yang under 16 dan 18 juga harus bepandir lah. Harus nih. Gimana bang, suka dukanya di jadi pemain profesional bang? Kalau zaman dulu ya untungnya kalau zaman dulu itu nggak ada media sosial. Handphone juga zaman dulu masih handphone yang yang nggak terkenal seperti sekarang. Iya. Kalau terkenal seperti sekarang mungkin susah buat dukanya susah buat kemana-mana karena kan pasti kemana-mana ada orang yang dulu aja tuh saya aja pernah main di Barito Putra, terus saya main di Palembang waktu itu kita main di Riau. Saya ke mall, tiba-tiba kok ada orang yang tahu, oh ini pemain Barito Putra katanya. Itu zaman dulu loh. Iya. Bagaimana kalau zaman sekarang yang media sosialnya banyak kan? Iya. Ada Instagram. Abang nggak bisa kayak nongkrong di sini bang. Susah kayaknya. Pasti banyak yang minta foto bang. Makanya. Jadi kalau yang lain bang, sekarang kan semalam bukan pemain yang profesional, sekarang pasti udah profesional kan? Kayak apa rasanya? Kalau dukanya sih, kalau tahun sekarang kan cuma di PPKI gitu aja. Kompetisi kan nggak berjalan seperti dulu. Kalau sukanya bisa bagian orang tua. Ya, iya. Jadi banyak lah yang minta foto lah. Kalau saya banyak. Banyak ya? Aduh, iya deh. Kalah musuh nih. Kalau Pian bang? Sama. Apanya yang sama? Jangan sama-sama terus nih. Apanya? Ayo, suka dukanya. Misalnya Bahari kada kayak ini, sekarang kayak ini, kayak itu nah, kayak apa? Ada lah. Kalau ke daerah-daerah mereka tur kemarin. Gimana? Daerah-daerah bang ya? Kemarin sempat tur ke Kota Baru. Mereka uji coba di sana kan. Nggak tahu kalau waktu itu saya pas nggak ikut karena ada kedutaan. Jadi mereka yang berangkat. Saya nggak tahu di sana. Mungkin mereka jadi bintang kali di sana. Pasti dong. Barito Putra siapa sih yang nggak kenal ya? Oh ya bang, ini kan abang tadi ada sebelum kita di tag kamera, beliau ada bilang ada yang pengen disampaikan bang, kenapa mengangkat anak-anak Banua untuk menjadi pemain di Barito Putra bang? Oh iya, jadi begini, saya sih sebenarnya pengen banget dari zaman dulu. Sebenarnya sini juga impian Pak Haji Sulaiman dari zaman dulu ya. Haji Sulaiman pendiri, owner yang punya Barito Putra itu pengen banget kalau Barito Putra itu diisi sama asli orang Banua semua. Dari zaman saya main sampai saya pensiun, saya pulang lagi ke sini, itu paling bisa dihitung 1 orang atau 2 orang yang bisa masuk Barito Putra. Makanya saya juga punya keinginan untuk bukan saya aja ya, mungkin keluarga Pak Haji, Hasnur dan lain-lain, anak Pak Hasnur, Dida Hasnuriyadi itu juga pengen banget meneruskan cita-cita kayaknya untuk menciptakan sebanyak-banyaknya asli orang Banua. Makanya sekarang saya pengen sesusah apapun, sesulit apapun, saya akan terus menjaga anak-anak ini sampai nanti di usia mereka produktif untuk main di profesional. Saya akan menuntun mereka terus sampai mereka jadi pemain profesional. Itu yang saya mau, walaupun nanti hasilnya orang-orang masyarakat menganggap itu mustahil atau impossible, saya nggak peduli. Yang penting saya tetap jalan terus untuk mengangkat mereka untuk jadi pemain profesional.
Dan itu kayaknya sudah mulai tercapai sekarang, Bang. Ya, Boleh lihat dari prosesnya sekarang. mudah-mudahan. Saya juga nggak bisa bicara terlalu tinggi karena belum ada kompetisinya. Mereka juga karena terkendala pandemi dan lain-lain. Sebenarnya sih saya pengen banget ngeliat dan sebenarnya sih turnamen itu salah satu cara biar mereka berkembang, karena kita biar tahu, bisa menganalisa, staf pelatih bisa menganalisa, memperbaikin apa kekurangan si pemain. Kalau adu tanding ada nggak sudah itu, Bang? Kalau di Persahabatan misalnya? Kalsel udah sering banget. Udah sering banget ya? Sering banget. Seusia mereka sih mungkin belum ada lawan yang cocok sama mereka karena semuanya sih dilibas. Soalnya mereka pemain pilihan, Bang. Oke, ini Bang, mungkin dari penontonnya pengen tahu juga, Bang, Pian ini sebelum menjadi pelatih kan tadi Abang ada keliling-keliling jadi pemain-pemain profesor di lain, Bang ya. Pengen tahu lagi nih, Bang. Klub-klub mana aja yang Pian sudah datangin atau jadi pemain, Bang? Ya, saya habis dari PSM terus ke Barito 5 tahun, terus saya pindah ke PSS Sleman. PS Sleman. 1 tahun dari PSS Sleman saya pindah ke Persita Tangerang. Persita Tangerang, terus saya ke Persiba Balikpapan. Jadi ada habis dari Persiba saya ke Persis Solo, dari Persis Solo ke Persijap Jepara, banyak banget ya. Terus ke Persitara Jakarta Utara, terus Persitaranya pindah nama jadi Batavia Union karena ada LPI waktu itu, ada dua kompetisi di Indonesia. Setelah itu saya balik lagi ke Persis Solo, terus terakhir ya saya di Martapura. Setelah itu ya saya pensiun. Jadi pensiun emang ya. Jadi kalau pengalamannya udah nggak bisa ditanyain lagi nih, nggak bisa diraguin lagi, udah apa namanya, udah oke lah ya. Terus ini Bang, kan walaupun pandemi Bang ya, walaupun pandemi dan kita berdoa supaya pandemi ini kelar, entah kapan. Tapi tentunya persiapan dari pian-pian ini kan pasti ada ya Bang ya, untuk mengarungi pertandingan di tingkat nasional. Bisa nggak Bang ceritakan itu persiapannya udah sampai mana aja, udah berapa persen? Ya, jadi saya sebenarnya sih punya usia 18 itu ada 19 pemain dan asli orang Banua. Kalau di usia 16 itu ada 15 orang dan itu juga asli orang Banua semua. Mungkin selama setahun ini kita udah memang latihan, sudah persiapan di Kalsel ya, di tempat kita. Kadang kita beruji coba habis latihan. Jadi ada beberapa program yang sudah kita rencanakan dari staf pelatih. Kita jalanin dan selama ini udah berjalan dengan bagus. Cuman sekarang sih tinggal menunggu kapan kompetisinya berjalan. Nah, di situ kita bisa menilai hasil latihan kita, terus kita bisa menganalisa, terus kita bisa memperbaiki apa yang jadi masalah sebenarnya. Sebenarnya sih selama ini tinggal kompetisi aja sih yang nggak ada di Kalsel sebenarnya. Melihat dari usianya yang Pian kan pelatih yang under 16 dan 18. Kalau melihat usia mereka ini kan lagi labil-labilnya ya Bang ya. Apa karakter yang paling sulit untuk di apa namanya? Ditaklukkan dari mereka ini Bang? Suka berantem kah? Mereka nggak pernah ada yang berantem. Mereka di dalam lapangan mereka walaupun bermain keras atau apa, tapi di luar mereka berteman lagi, baikkan lagi, profesionalismenya udah saya buat semenjak mereka usia gini. Seperti latihan pun seperti bermain sungguhan, bukan cuman biasa-biasa. Terus yang paling susah ditaklukkan itu kadang kadang kalau anak-anak muda ini berulang kali dikasih tahu, harus dicambuk dulu tuh loh. Misalnya kita udah kasih tahu ini nih, nanti besok dia akan lupa lagi, harus kita kasih tahu lagi. Kadang berulang-ulang dulu harus dikasih taunya, tapi ya emang perlu kesabaran kalau emang jadi pelatih. Kalau kata orang bijak dulu itu
kalau sama ngasih tahu ilmu sama anak yang muda itu kayak mengukir di atas batu bang ya. Walaupun apa susah gitu ya, tapi kayaknya kalau yang muda-muda ini lebih ingatannya lebih bagus ya bang ya. Semoga jadi juara nanti nih ya. Keren, apalagi bang Sofian yang melatih. Oh ya, ini bang, bukannya mau iklan sih bang, cuma kita ini tim ini kita sudah nyiptain punya lagu Barito Putra. Jadi ya yang ciptain sini nah yang ini yang ciptain lagu Barito Putranya bang, nanti tonton ya. Nanti dikirimkan linknya. Udah sana nanti kamu kebanyakan. Nah jadi lagu Barito Putra itu kita ciptain supaya memberikan spirit juga bang buat Barito Putra ya. Nanti ditonton ya. Oke, jadi hal-hal yang memang menjadi perhatian Pian untuk under 16-18 itu di usia sekarang memang labil-labil ya bang ya. Labil-labil, dan itu menjadi syarat untuk dirubah, karena kalau melihat dari pemain-pemain profesional itu kalau kalau egonya dan emosinya tidak dikendalikan itu bisa merusak bang ya, psikologisnya. Iya, psikologisnya. Apalagi mereka bakalan jadi bintang nanti. Amin. Iya kan? Jadi bintang kalau nggak sikapnya tidak dewasa, nanti apalagi sorotan kamera kan tajam banget sekarang. Oke, ini tadi kita sebelumnya ada jale-jale ya Barito ya? Apa nama anaknya jale-jale? Kami anak muda Banua. Kami anak muda Banua. Kami anak muda Banua. Oke, bisa lihat kamera ya? Kita coba ya. Oke ya. 1, 2, 3. Kami anak muda Banua. Yes. Itu tadi jalan-jalannya. Jadi itu untuk spirit teman-teman yang under 16 dan 18, dan semoga nanti kita bisa jadi juara ya bang ya. Amin. Yang bakalan diikutin kalau misalnya pandemi ini habis ini apa bang? Pertandingan Jepang? Ya, ada kompetisi usia 16 dan 18 di Liga 1 ya. Liga 1. Sama, jadi ketemunya ya sama, yang senior ketemu misalnya Arema apa semua, mereka juga sama, tapi di usianya mereka. Usia 18 juga, usia 16-nya. Jadi sama, kompetisinya sama sebenarnya. Sama dengan senior, cuman undernya yang beda ya. Berarti mereka ini bakalan ketemu dengan orang-orang yang luar biasa juga ya bang ya? Iya, di setiap provinsi mereka ya. Yang 18 tim yang masuk Liga 1. 18 tim yang ikut Liga 1, seperti banyaknya tim-tim besar. Oke. Ini kalau melihat dari kapasitas Pian nih, kayaknya Pian ini sangat cocok untuk memberikan motivasi juga bang. Gimana bang? Oke ya. Jadi siapa tahu nanti yang viewers kita, bapak, ibu, anaknya mungkin yang punya bakat di sepak bola bisa dengerin motivasi dari Siden ya. Kira-kira apa yang perlu dikasih bang supaya anak-anak muda Banua ini semangat dan tetap pengen jadi pemain sepak bola profesional dan membanggakan nama Banua bang? Terus berusaha ya, jangan putus asa. Terus jangan juga ngerasa kalau kalian itu habis satu melakukan terus merasa itu nggak mampu. Lakukan terus sampai benar-benar kamu memang nggak sanggup lagi. Tapi kalau masih ada, walaupun itu 1% pun, kalian tetap lakukan terus sampai kalian dapat. Jangan kalian berhenti sebelum kalian dapat. Kadang ada orang yang sudahlah sayang, nggak bakalan lagi deh. Cepat putus asa bang ya. Kalau saya sih ngebina mereka sih, saya pengennya mereka tetap, biarpun nanti apapun hasilnya nanti saya sering nanamin ke mereka, kalian terus aja berjuang, nggak boleh berhenti. Saya bilang, saya pengen kalian berjuang sampai yang benar-benar kalian nggak sanggup lagi tuh, misalnya nggak bisa berdiri lagi atau apa, baru sampai titik darah penghabisan bang. Kalau yang berdua nih pesan-pesan atau motivasi deh buat yang nonton, mungkin yang bisa seusia atau yang di bawah kalian, apa aja deh? Pasti saya sih cuma 2 yang saya tanamin dari dulu.
berusaha dan berdoa, sama jangan lupa hormati orang tua. Anak yang baik ya. Nah, ini klien ini kayak apa nih? Klien kayak apa? Ada kada? Apakah? Iya ada. Aja kenapa dibakirkan lah, sudahlah. Yang penting harus menang lah. Harus menang setiap pertandingan lo. Nah, kalau misalnya bang, terakhir. Kalau Pian sebagai pemain yang profesional dan sudah melalang buana ke daerah-daerah bang, gaji mana yang paling tinggi bang? Ya, yang kira-kira deh bang. Dulu di Persijap Jepara kayak gaji saya tertinggi. Jadi Oke. Itu per musim? Per bulan. Per bulan? Iya, musim sih. Tapi kan kita, kalau saya sih ngitungnya bulanannya yang lumayan. Zaman itu tahun 2008. Berapa tuh bang? Sudah di atas 30 juta ada sebulan. Satu bulan? Satu bulan. 30 juta lah. Motivasi lah ini. Ya siapa tahu pengen jadi bintang bola 30 juta. Wow. Kalau sekarang kayaknya lebih tinggi bang. Bahkan ada yang ratusan sebulan. Bahkan ada yang ratusan. Ya. Apalagi kalau sudah jadi bintang bang. Apalagi jadi pemain timnas. Oh, apalagi jadi pemain timnas. Pemain timnas rata-rata 100, ada yang 200 sebulan. Sebulan bang. 300. Waduh, 300 ada bang. Ada 300. Itu tapi syaratnya harus jadi pemain timnas dulu kah? Iya, kalau banyak tim yang ngejar dia mungkin bisa. Oh, jadi bisa nembak harga yang tertinggi gitu ya bang? Mungkin ya, tergantung sih nego mereka kadang kayak gitu. Oh. Ya kita bisa apa ya? Itu sih sebenarnya salah satu motivasi juga sih buat anak-anak yang kadang saya ngejelasin tentang itu. Tapi bukan itu juga dulu yang dikejar. Kalau mereka sih nggak ngejar itunya, mereka ngejar prestasinya dulu. Buat karir mereka untuk jadi pemain profesional aja dulu. Kalau sudah jadi pemain profesional, sudah jadi bintang, udah hebat, yang duit kayak gitu pasti ngikut kan bang? Pasti ngikut ya bang ya? Saya sering bicara sama mereka, kalau kalian nabungnya dari sekarang, uangnya nanti kalian ambil. Makanya kadang saya nggak mau kalau mereka berhenti untuk bermain, karena uangmu kasihan loh di sana, kamu nggak ambil loh, saya bilang. Makanya dari sekarang kalian harus berjuang sampai kalian dapat uang kalian. Iya. Jadi kalau lagi latihan tuh sebenarnya lagi nabung bang ya? Lagi latihan nabung. Iya. Jangan sampai kalian diambil duitnya banyak di sana ada menghadangi sudah. Oke, terima kasih banyak bang ya. Terima kasih banyak teman-teman dari under 18 dan under 16 18 dan bang Aban Sofian udah hadir di channel kami. Semoga nanti ini bisa, nanti siapa tahu nanti kita bisa bertemu di lapangan, kita bisa meliput dari 1.0 bang. Oh ya, siap. Enggak ya bang, siapa tahu nanti kita bisa ketemu di lapangan, bisa meliput. Kalau sekarang kan kayaknya kalau latihan kayaknya nggak boleh ya bang ya? Iya kayaknya nggak boleh ya. Semenjak ada peraturan PPKM mungkin kita juga akan meliburkan pemain. Meliburkan pemain, dan belum tahu kapan selesainya bang ya? Iya benar. PPKM-nya. Ya semoga cepat selesai sih. Ya, jadi kami juga bisa datang ke lapangan dan melihat teman-teman under 16 18 bisa latihan dan melihat Sidin lagi marah-marah di lapangan. Oke, terima kasih bang ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.